Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahinuweke dari kelas C 20D, NIM 2004075511030. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, semoga kabarnya semua baik-baik saja ya. Walaupun sekarang kita berada di masa pandemi, namun kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita agar selalu kuat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Contohnya memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan selalu menjaga jarak untuk menghindari resiko terjangkitnya virus corona. Selain virus corona, penyakit lainnya pun akan terhindar apabila kita selalu menerapkan pola hidup sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya murid-murid. Nah, berdoa dimulai. Amin. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan materi pada hari ini, yaitu tema 6 yang berjudul Cita-cita dengan subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Nah, agar pembelajaran mudah diterima, maka kita harus semangat dalam belajar. Dengan keinginan yang kuat, pasti kita akan bisa meraih cita-cita. Pasti semuanya punya cita-cita kan? Dengan adanya cita-cita, kita akan memiliki semangat hidup untuk selalu berusaha belajar. Cita-cita seperti guru, dokter, polisi, dan masih banyak lagi, itu tidaklah gampang loh untuk digapai, butuh perjuangan yang ekstra untuk meraih cita-cita tersebut. Selain belajar, ada hal lain yang pula harus dilakukan untuk mencapai cita-cita. Ayo apa? Ya, berdoa. Walaupun kalian masih kelas 4, ada baiknya kalian mencoba untuk rajin salat ya. Salat itu sangatlah penting murid-murid, karena dengan berdoa, kita meminta langsung kepada Sang Pencipta. Biarpun kalian berusaha belajar semaksimal mungkin, tapi salat kalian masih jarang atau bolong-bolong, maka akan mengurangi kesempatan kalian untuk sukses. Nah, tak lupa pula untuk selalu berbakti kepada orang tua, karena merekalah yang telah membesarkan kalian. Mereka rela bekerja banting tulang untuk mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup dan sekolah kalian. Orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya tidak dapat melihat kesuksesan, karena di balik kesuksesan seorang anak ada perjuangan orang tua yang sangat besar. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan materi. Nah, tujuan materi yang pertama yaitu 1. Melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kedua, melalui kegiatan mencoba menghafal puisi, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi, kalian akan berlatih membaca puisi. Puisi itu tidak sembarangan juga ya murid-murid. Dalam membacanya, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan sebuah puisi.
Bila kita bagus menuliskan puisi, maka pesan dari puisi tersebut bisa sampai dengan jelas di hati para pendengar. Selain itu, kalian juga akan mengetahui pentingnya menjaga alam. Salah satu cara yang paling gampang dilakukan untuk menjaga alam adalah tidak membuang sampah sembarangan. Karena apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang baik, maka kita sudah ikut berpartisipasi untuk melindungi alam ini dari hal yang mencemarinya. Kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak bersyukur loh, karena Tuhan telah menitipkan anugerahnya untuk keberlangsungan hidup kita. Kita dapat mengambil semua yang ada di alam untuk kebutuhan hidup kita. Maka tugas kita adalah menjaganya supaya tidak mudah habis dan tidak tercemar. Nah, baiklah, Ibu akan men-share materi sekaligus menjelaskannya. Diperhatikan dengan baik ya. Nah, murid-murid, silahkan kalian mengamati gambar berikut dan kita akan menganalisis nanti bagaimana perbedaan antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Nah, setelah mengamati gambar Sungai Pasanggerahan, maka dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas bahwa telah terjadi perubahan yang besar dari kondisi yang dahulu dengan kondisi yang sekarang. Nah, kita mulai dari gambar yang di atas, yaitu kondisi Sungai Pasanggerahan yang dulu. Terlihat sangat kotor, bukan? Hal ini disebabkan oleh tercemarnya air sungai karena masyarakat sering membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga menyebabkan airnya menjadi kotor dan penuh sampah. Nah, selanjutnya kita beralih ke gambar yang di bawah, yaitu kondisi Sungai Pasanggerahan yang sekarang. Terlihat sangat bersih dari yang gambar di atas, bukan? Yaitu kondisinya yang dahulu. Airnya mulai bersih tanpa sampah dan pepohonan di sekitar sungai juga sudah tampak hijau. Tentu perubahan ini karena adanya gerakan tangan dari pemerintah dan masyarakat. Perlu kita sadari bahwa bila bukan kita yang manusia menjaga alam ini, maka siapa lagi dan yang merasakan dampaknya adalah kita juga sebagai manusia dan makhluk lainnya. Jadi wajib kita untuk selalu menjaga alam agar kita selalu sehat. Selanjutnya kita membaca puisi Penjaga Alamku karya D. Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, makna dari puisi Penjaga Alamku adalah selalu mengajarkan kita cara menjaga alam. Yang paling wajib menjaga alam di dunia ini hanyalah manusia, karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk melakukan banyak hal. Jadi sepatutnya sebagai makhluk Tuhan, kita harus menjaga pula ciptaannya agar selalu lestari. Nah, selain itu, puisi ini juga memiliki makna yaitu manfaat alam dalam kehidupan sehari-hari. Alam ini adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita loh. Misalnya nih, ketika kita lapar, kita memakan nasi yang awalnya dalam bentuk padi yang kemudian kita olah masak menjadi nasi untuk kita makan. Nah, padi ini adalah tumbuhan yang tumbuh di daratan. Nah, selain untuk lauk pauknya, kita biasanya makan ikan, udang, kepiting, dan masih banyak lagi. Ikan, udang, kepiting itu adalah hewan yang ada di laut. Selanjutnya, apabila kita ingin bernapas, kita membutuhkan oksigen berupa udara. Jadi semua yang ada di daratan, laut, udara itu semua bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita wajib untuk memanfaatkannya sebaik mungkin agar alam ini tidak tercemar. Adapun usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam adalah tidak pernah lelah untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam. Contohnya nih, tidak membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan banjir. Banjir itu sangat merusak alam loh, karena banjir membawa beribu penyakit dan merusak lingkungan. Kemudian menanam pohon.
Pohon adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen sehingga membantu kita untuk bernapas. Misalnya nih, saat kita berada di luar, kemudian duduk di bawah pohon-pohon yang rindang, pasti kita akan merasa segar, udara yang dihirup sangat segar, dihirup sampai kita mau tidur di bawah pohon tersebut. Kemudian menghemat energi dan melarang perburuan liar. Bukankah kasihan sekali melihat hewan-hewan yang diburu oleh manusia? Ini sangat merusak alam. Hewan-hewan harus dijaga dan agar supaya tidak langka. Selanjutnya dalam puisi tersebut juga menyebutkan bahwa alam disebut sebagai ibu. Hal ini karena alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan menyediakan apapun untuk tumbuh kembang kita dari kita kecil hingga kita dewasa. Nah, kita hidup bersama alam, maka kewajiban kita adalah menjaganya sama saja dengan menjaga kita sendiri. Karena apabila alam sehat, maka kita akan juga ikut sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mendeklamasikan puisi. Jadi, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Menghafal puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, contohnya nih, menentukan jeda. Nah, contohnya ya, kau adalah penyelamat negeri. Jadi, kau garis miring gua adalah garis miring 1, kemudian lanjut para penyelamat negeri. Dengan catatan, kalau garis miring 1 berarti berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian apabila ada garis 2 artinya berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Begitu. Nah, siswa-siswi sekalian, silahkan kalian mencoba untuk menghafal puisi yang telah kalian baca dan melatih raut muka dan ekspresi kalian ketika mendeklamasikan puisi, sesuai dengan penjelasan yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, murid-murid, ayo bersama-sama untuk membaca teks berikut. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kehidupan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tengah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar baik hidup manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Dari informasi-informasi yang dapat digarisbawahi dari teks di atas adalah perbedaan antara dari kedua sumber daya alam tersebut. Adalah sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh bersumber dari hayati
berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat pula diperbarui. Melihat adanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maupun dapat diperbarui, maka kita wajib menyadari bahwa alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Jadi, kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini adalah dalam menghafal puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat ya murid-murid. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Penyampaian makna puisi akan berkurang apabila kita tidak bisa menguasai arti dari setiap kalimat puisi tersebut. Dengan menghafal, kalian juga bisa berpikir bagaimana ekspresi dan gerak tubuh saat menyampaikannya. Bila membaca puisi serta dengan teks, sepertinya kurang memuaskan bukan? Kefokusan kita akan berkurang antara ingin membaca teks, melakukan gerakan tubuh, atau melihat audiens. Dan perlu kita sadari bahwa bila bukan kita sebagai manusia menjaga alam ini, maka siapa lagi? Dan yang merasakan dampak apabila alam ini menjadi bersih, tentu adalah kita sebagai manusia beserta makhluk lainnya. Nah, kita harus membiasakan diri untuk selalu hidup sehat juga ya. Hidup sehat harus dimulai dari sejak dini. Melihat kondisi sekarang ini membuat kita takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tidak tahu apakah seseorang tersebut sedang sehat atau tidak. Karena kita sangat takut untuk bersentuhan karena takut tertular virus. Virus tersebut hadir karena ulah manusia sendiri loh yang tidak mau membiasakan diri untuk hidup bersih. Contohnya, makan tidak mencuci tangan, makan makanan yang tidak sehat atau kotor, membuang sampah sembarangan. Bukankah misalnya membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir? Contohnya saja pada gambar sungai Pasanggerahan yang kita bahas tadi. Banjir itu dapat membawa beribu penyakit loh murid-murid. Misalnya flu, diare, malaria, dan masih banyak lagi. Menakutkan sekali loh ketika kita terjangkit salah satu penyakit tersebut. Perasaan tidak enak, tidur tidak nyenyak, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, dan susah untuk mengikuti pelajaran. Wah, tidak terasa ya murid-murid, pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini akan berakhir. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang telah kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan rajin. Kalian juga bisa mencari referensi-referensi di internet untuk dipelajari supaya pengetahuan kalian semakin bertambah. Dan kalian juga bisa menonton video di YouTube agar kalian dapat memahami puisi. Oh iya, kalian juga harus latihan berpuisi terus ya di rumah supaya kalian terbiasa. Dan ibu ingatkan lagi, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk menghindari penularan penyakit virus COVID-19. Dan ibu meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi ada hal yang kurang dimengerti atau ucapan ibu yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa murid-murid di pembelajaran selanjutnya.